Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Nageki no Borei wa Intai Shitai. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan Krai yang saat itu berkata bahwa Sepring merupakan cincin relik yang sama tenarnya dengan Sotring, memiliki efek mencegah serangan saat sekali serang yang dilancarkan oleh pihak musuh. Jumlah yang ada di lengan milik Krai saat ini ada 17. Krai yang melihat semua reliknya itu pun kemudian berkata di dalam hati, "Aku tidak bisa memasang semua itu di lenganku, tapi beberapa yang lain aku simpan di dalam tasku. Jadi efeknya masih bisa bekerja. Namun meskipun itu ada 17, aku sebelumnya udah menabrak tembok saat kesini. Jika aku terkena beberapa serangan lagi, maka aku juga bisa mati. Aku harus memutuskan untuk lari kalau begitu." Beberapa saat setelah kejadian itu, monster-monster serigala itu pun langsung melancarkan serangan ke arah sosok Krai. Krai yang melihat serangan itu pun langsung melancarkan serangan balik ke arah sang monster. Namun anehnya, monster itu saat itu berhasil menghindari serangan dari Krai, yang membuat Ruda pun saat itu terkejut karena serangan dari Krai bisa dihindari. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Serangan dari Krai yang sudah melewati tubuh dari monster itu pun kemudian berbalik dan melancarkan serangan kembali ke arah monster itu, yang membuat sang monster pun saat itu benar-benar sangat terkejut. Beberapa saat setelah kejadian itu, Krai pun berkata kepada Tino agar segera membawa rekan-rekannya itu meninggalkan tempat itu. Tino yang mendengar ucapan dari Krai itu pun cuma bisa mematuhinya. Sedangkan di sisi lain, Krai yang masih berhadapan dengan banyak monster di tempat itu pun berkata di dalam hatinya, "Para serigala ini mulai membentuk formasi Ki dengan aku sebagai pusatnya. Barisan dua depan terlihat sedang menggunakan pedang dan beberapa di belakangnya sedang menggunakan senapan. Bagaimana aku bisa mengalahkan mereka semua? Namun mereka semua sudah ketakutan karena slime lengket yang aku bawa ini. Tapi sepertinya kemarahan mereka lebih besar, jadi mereka masih berusaha untuk bisa bangkit. Ngomong-ngomong, untuk sekarang aku harus berusaha menahan mereka sementara agar Tino dan yang lain juga bisa kabur." Namun ketika Krai ingin mengangkat pedangnya, tiba-tiba dirinya itu pun terkejut karena pedangnya itu sudah tidak ada di belakangnya. Tino yang menyadari adanya keanehan dari sosok Krai pun kemudian berteriak dan bertanya, "Master, apa yang sebenarnya kau lakukan di tempat itu?" Sedangkan di sisi lain, Krai berkata di dalam hatinya, "Tino, aku sudah kesusahan karena kalian, jadi cepatlah pergi meninggalkan tempat ini. Aku penasaran dengan apa yang sedang aku lakukan saat ini. Aku juga tidak tahu harus melakukan apa. Bahkan aku menjatuhkan relik yang sangat berharga di dalam kuil ini." Beberapa saat setelah kejadian itu, monster itu pun kemudian melancarkan serangan tepat ke arah sosok Krai. Palu besar itu pun saat itu langsung menghantam tubuh milik Krai. Untungnya karena relik yang dimilikinya, serangan dari monster itu pun berhasil dipatahkan lagi oleh sosok Krai. Krai yang udah panik itu pun kemudian melepaskan tali pinggangnya dan melemparkan itu kepada sang monster. Beberapa saat setelah kejadian itu, tali pinggangnya pun langsung mengikat kaki dari sosok monster itu, yang membuat sang monster pun tidak bisa bergerak sama sekali. Krai yang melihat semua itu pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Itu benar-benar sangat menakutkan. Aku juga takut saat pertama kali melihat kalian semua. Tapi seperti biasanya, kalian para serigala selalu takut pada slime lengkel ini. Apakah ini benar-benar sangat berbahaya? Mereka juga sepertinya benar-benar sangat waspada." Krai berkata di dalam hatinya, "Sejujurnya aku hanya ingin lari dari tempat ini. Aku tidak peduli dengan target penyelamatan. Aku benar-benar mau pulang." Beberapa saat setelah mengatakan itu di dalam hatinya, Krai perlahan-lahan mulai mengangkat kedua lengannya itu, yang membuat Gilbert pun menyadari bahwa nggak lama lagi Krai akan melancarkan sihir tingkat tinggi tepat di tempat itu. Dan benar aja,
Beberapa saat setelah kejadian itu, lingkaran-lingkaran sihir pun saat itu mulai terbentuk di seluruh tubuh milik Cry, dan seluruh lingkaran sihir itu pun kemudian melesat ke arah monster-monster itu yang membuat sang monster pun saat itu semakin kena mental. Beberapa serangan mematikan pun saat itu langsung menghujani para pasukan monster serigala itu yang menciptakan ledakan yang amat besar. Dungeon labirin yang ada di tempat itu pun sampai bergetar. Melihat semua kejadian ini, Greg benar-benar terkejut dan kemudian berkata, "Luar biasa, jadi ini kekuatan Hunter level 8. Sedangkan di sisi lain, Cry berkata di dalam hatinya, ada banyak tipe serangan yang berbeda dari Shotring ini. Namun ada satu kelemahan yang sangat fatal. Serangan ini tidak bisa digunakan untuk membunuh monster apapun. Beberapa saat setelah kejadian itu, para pasukan serigala itu pun kemudian mulai bangkit satu persatu. Melihat semua kejadian ini, Ruda pun benar-benar sangat terkejut dan mengatakan mereka tidak terluka sama sekali. Padahal mereka terkena serangan langsung. Bukan hanya Ruda aja yang terkejut, bahkan pasukan serigala itu pun juga kena mental. Kenapa mereka bisa baik-baik aja padahal serangan sebelumnya itu sangat besar. Sedangkan di sisi lain, Cry kemudian mengatakan, sejujurnya semua memang seperti itu. Kebanyakan relik itu tidak bisa dibuat untuk membunuh seseorang, tapi kecuali untukku. Itu tergantung pada kemampuan penggunanya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pengguna dengan kemampuan nol seperti aku ini. Sepertinya tidak ada cara lain. Cry pun saat itu melepaskan kalung yang berisi cairan slime lengket miliknya sambil mengatakan, aku sebenarnya tidak ingin menggunakan ini, tapi karena kalian memaksa. Melihat Cry yang melepaskan kalung itu, para pasukan serigala itu pun merasa sangat ketakutan. Cry kemudian berkata di dalam hatinya, lagi pula mereka kenapa takut pada benda ini, bukan pada diriku. Bukankah itu benar-benar sangat aneh? Jika aku mati di sini, maka semua orang juga akan mati karena slime yang berbahaya ini. Ini dibuat langsung oleh Sailtree. Tapi sudahlah, mau bagaimana lagi. Beberapa saat setelah kejadian itu, Cry pun saat itu langsung membuka slime lengket itu dan langsung melemparkan itu kepada pasukan para monster serigala yang ada di tempat itu. Monster-monster serigala yang melihat kejadian itu pun merasa semakin ketakutan, dan beberapa saat setelah kejadian itu, Cry pun langsung mengajak Tino dan rekan-rekannya itu untuk lari. Ketika sudah berada cukup jauh dari monster-monster itu, kita diperlihatkan Gilbert yang mengatakan, dalam kecepatan ini mereka pasti akan segera menyusul kita. Kita harus lebih cepat lagi. Sedangkan di sisi lain, Ruda saat itu berkata kepada Gilbert, Cry saat ini mengkhawatirkan soal Tino, makanya dirinya itu berhenti. Gilbert pun pada akhirnya mulai memahami. Sedangkan di sisi lain, Cry saat itu terkejut dan berkata di dalam hatinya, apakah Tino terluka? Itu sangat berbahaya jika dia terus terluka seperti ini, maka tidak akan ada yang bisa melindungi kami. Beberapa saat setelah kejadian itu, Greg kemudian berkata kepada Cry, sepertinya kita sudah lolos dari kematian. Itu tadi sangat berbahaya. Kau benar-benar menyelamatkan kami, Cry. Sedangkan Cry yang mendengar ucapan itu pun berkata di dalam hatinya, apakah aku harus meminta maaf kepada mereka aja? Tapi untuk sementara ayo ikuti saja alur cerita ini. Tino pun kemudian memanggil nama Cry, yang membuat Ruda pun saat itu berkata kepada Cry, Cry, Tino sudah melakukan yang terbaik. Jangan marahin dia. Tanpa Tino, kami bertiga pasti sudah mati akibat serangan monster itu. Cry kemudian tersenyum dan berkata kepada Tino, sini lihat lukamu itu. Dia pun saat itu melihat luka yang berada tepat di kaki Tino. Tino yang melihat kejadian itu pun mulai memikirkan hal yang tidak-tidak. Sedangkan Gilbert yang ada di tempat itu pun bertanya kepada Cry, hei Tuan Infinite, apakah kau juga bisa menyembuhkan orang? Cry pun saat itu menggunakan artefak lagi untuk menyembuhkan sosok Tino, dan kaki dari Tino pun saat itu langsung pulih. Tino pun saat itu mengucapkan banyak terima kasih kepada sang master. Sedangkan di sisi lain, Gilbert semakin dibuat terkejut melihat semua kemampuan yang dimiliki oleh sosok Cry. Meskipun semua itu berasal dari relik miliknya, tapi dia itu benar-benar sangat luar biasa karena bisa mengendalikan semua relik itu. Sedangkan Greg kemudian berkata kepada Cry, Cry, kesatria serigala itu, apakah kau benar-benar mengalahkannya? Cry yang mendengar itu pun kemudian mengatakan,
Tidak, aku belum mengalahkan mereka, tapi itu adalah yang terbaik yang bisa aku lakukan. Tidak perlu mengkhawatirkan itu untuk sekarang. Ayo kita mulai berjalan aja. Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun mulai menyusuri gua itu. Namun beberapa saat setelah kejadian itu, karena Cry yang berada di paling depan, dirinya pun kemudian mengatakan, "Kenapa malah aku yang berada di paling depan? Bukankah ini tugas yang harusnya memiliki job pencuri? Kenapa mereka hanya berdiam aja?" Sedangkan di sisi lain, Gilbert kemudian mengatakan kepada Cry, "Tuan Cry, aku minta maaf jika aku telah membuat kesalahan beberapa hari ini." Cry mendengar ucapan itu pun mengatakan di dalam hatinya, "Anak ini kenapa tiba-tiba menjadi lembut akhir-akhir ini?" Sedangkan di sisi lain, Gilbert kemudian menanyakan, "Kemana kita akan pergi? Apakah kita akan pergi ke jalan keluar?" Raya mendengar ucapan itu pun berkata di dalam hatinya, "Apa yang harus aku jawab? Karena aku juga nggak tahu kemana kami akan melangkah. Tapi memang tujuannya udah pasti jalan keluar." Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Tino yang berkata kepada Gilbert, "Gilbert, membaca apa yang diinginkan Master memang bagian yang sangat sulit. Dia tidak menuju ke jalan keluar. Jalan kanan dari ruangan bos harusnya mengarah ke sana. Jadi jika kita menuju ke tempat itu, maka kita akan keluar. Tapi lihatlah Master, dia malah pergi ke tempat ini. Itu artinya dia ingin menuju ke tempat lain." Gilbert yang mendengar ucapan dari Tino pun seolah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tino. Sedangkan di sisi lain, Cry saat itu menjadi sangat panik setelah mendengar ucapan dari Tino. Beberapa saat setelah kejadian itu, Ruda pun bertanya kepada Cry, "Bisakah kau mengatakan kemana tujuan kita?" Cry pun saat itu hanya terdiam dan terus mengomel-ngomel di dalam hatinya, "Kemana aku akan pergi? Aku saat ini aja lagi tersesat dan tidak tahu jalan keluar. Dari tadi, kurasa kami hanya berputar-putar saja. Apakah kami harus berbalik arah?" Beberapa saat setelah kejadian itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun kemudian terkejut dan Greg kemudian berkata kepada sosok Cry, "Mustahil, di sana tidak ada jejak sama sekali. Kau bahkan tidak bisa memeriksa apapun bagaimana caranya. Tapi bagaimana kau bisa menemukan orang-orang seperti mereka?" Mendengar ucapan seperti itu, Cry benar-benar sangat terkejut karena dirinya tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh sosok Greg. Sedangkan di sisi lain, Tino pun saat itu langsung memuji-muji apa yang dilakukan oleh sosok Cry dan orang-orang yang harusnya mereka selamatkan ada di tempat itu, yang membuat Cry pun kena mental dan berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Kenapa target penyelamatan malah ada di tempat ini? Padahal aku berniat untuk kabur aja dan malah tersesat di sini." Sedangkan di sisi lain, Tino kemudian mengatakan kepada sang Master, "Seperti yang aku katakan, kau memang sangat hebat Master." Sambil berkata kepada Gilbert, "Benar kan yang aku bilang sebelumnya? Master sudah memprediksi sebelumnya." Saat itu, Cry mengatakan, "Tidak peduli bagaimana kau melihat ini, semua itu hanya keberuntungan." Sedangkan di sisi lain, Gilbert tidak tahu harus bereaksi seperti apa di tempat itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita pun mulai mengetahui bahwa hunter yang ada di tempat itu tidak lain adalah Radolf yang berada di level 5. Radolf pun saat itu merasa sangat ketakutan dan mengatakan bahwa gua ini bukanlah level 3. Ini adalah dunia yang sangat gila. Mereka tidak boleh lama-lama di tempat ini. Dan monster-monster yang ada di sini benar-benar sangat berbahaya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Gilbert pun kemudian mengatakan kepada sosok Rodolph, "Itu memang monster yang sangat berbahaya. Kami sudah menghadapi monster dengan topeng sebelah itu." Mendengar ucapan seperti itu, Rodolph pun mengatakan, "Topeng setengah katamu. Satu-satunya yang berhasil melukai kami adalah seluruh wajahnya ditutupi oleh tulang topeng, yang tidak lain adalah sosok sang Raja Pantom." Melihat kejadian itu, Cry pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Sudah terlalu banyak nasib buruk yang aku alami. Kenapa tiba-tiba aku malah mengalami yang satu ini lagi?" Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!